Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, senantiasa dikasihi, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semuliakan, di sini timbul pertanyaan. Apa sebenarnya perjalanan kita ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Dari Allah kembali kepada Allah. Dari mana kita, di mana, dan mau kemana kita ini. Nah, sudah dijelaskan di konten-konten sebelumnya, tapi ini dalam kondisi ilmu rakam yang berbeda. Kemudian apa hubungan kosong titik alif itu dengan a, i, u tadi? Kemudian bagaimana prakteknya? Jadi sebenarnya perjalanan kita itu simple sebenarnya. Dari kosong, titik, tajalli kepada alif. Nah, alif ini mau dileburkan ya, alif ini harus dipulangkan kepada titik, titik dileburkan kepada kosong. Nah, di sini ada ilmu rakam, kemudian termasuk juga dengan zikir rahasia, zikir a, i, u ini sebenarnya zikir yang mana dipakai ulama-ulama kita terdahulu. Jadi apa maksud daripada A, I, U itu? A, I, U ini adalah alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. Kemudian A, I, U ini ada di dalam kitab anak lolo ya. Di situ anak lolo berdialog dengan Tuhannya. Tuhan berkata, wahai anak bayi, keluarlah engkau, akan kuberikan kau suara. Kemudian anak bayi itu berkata, suara mana yang engkau ingin berikan kepadaku ya Allah? Nah, ketika ada suara berkata A, ingatlah Tuhanmu. Nah, ini kunci. Kemudian ketika ada suara berkata I, ingatlah dirimu. Ketika ada suara berkata U, ingatlah nabimu. Nah, kedudukannya di situ tidak dijelaskan di anak bayi. Kedudukan daripada A itu jelas di dalam pusar. Kedudukan I ada di tulang sulbi, kedudukan U ada di dahi. Nah, kemudian prakteknya ketika memulai praktek tafakkurnya, tafakkur zikir a, i, u itu dengan nafas. Nafasnya itu di situ tanazzul dengan tarokki. Kemudian ketika prakteknya dimulai, di situ kedudukannya berubah. Kedudukan a itu ada di pusar, kedudukan i ada di ulu hati, kedudukan u ada di dahi. Jadi ini yang berubah. Nah, jadi ini kedudukannya kosong, kedudukan titik, kedudukan alif. Nah, kemudian bagaimana prakteknya? Nah, prakteknya nanti di sini ada beberapa cara ya. Tapi kita caranya yang sebagian ini yang mau dipraktekkan. Jadi caranya itu dengan duduk bersila. Tenangkan, terserah mau duduknya seperti apa. Kalau bisa ada wudhu bagus lagi. Nah, kemudian kita ini di sini ada napas dalam, ada napas luar ya. Napas halus, ada napas kasar. Nah, ketika napas kasarnya dulu yang dibahas. Ketika menghisap napas masuk, naik dia, itu berbunyi A. Ketika menghisap napas berbunyinya A. Jadi begini. Itu A. Jadi seolah-olah dalam sir itu berkata begini, itu sampai ke pusar. Ini napas kasarnya dulu. Kemudian ketika napas kasar itu keluar, bunyinya I. Pada saat napas berhenti, itu bunyinya U. Kemudian bagaimana dengan napas halusnya? Napas halusnya itu ketika A itu dari sini, itu naik dia. Ini ketika hisap napas. Hisap napas itu napas kasarnya dihisap, napas halusnya naik dia. Naik ke sini. Kalau napas kasar dihisap, naik turun ke pusar. Nah, jadi ketika menghisap napas masuk itu A, di sini napas halusnya naik A. Kemudian ketika napas kasar keluar I, di sini naik I. Kemudian ketika napasnya berhenti, di sini napas halus sudah pindah di U. Jadi napas kasarnya tadi ketika menghisap napas masuk ke dalam itu A, kemudian keluar napasnya I, berhenti napasnya U. Kalau yang di dalam napas halus, ketika masuk napas
itu naik ini. Ketika keluar napas sampai di sini I. Ketika berhenti napas U. Jadi ada dua. Di sini prosesnya tarokki, nanti tanazzul. Nah, ketika napas halus tadi berkata A, itu di kita fokusnya di sini. Nah, ini ilmu rakamnya kosong. Kosong ini artinya zat mutlak. Namun kita jangan mengira bahwa zat mutlak itu hanya ada di dalam diri. Nah, ini kalau kita tunjuk ke diri, kedudukan, bukan tempatnya. Kedudukannya zat mutlak itu ada di dalam pusar. Makanya itu dikiaskan ilmu rakamnya kosong. Kemudian kedudukan I itu ada di ulu hati, itu artinya titik. Dari kosong bertajalli kepada titik, itu ruh semesta alam. Makanya Nur Muhammad itu bertempat di sini, kedudukannya. Nah, roh idof itu kedudukannya di sini. Nah, cuman nanti dia berzohir menjadi nafas ini, naik turun. Itu Nur Muhammad itu kedudukannya di sini. Kemudian ketika U, di situ nyata batang tubuh. Nyata batang tubuh. Napas halusnya naik di sini sampai U, nyata batang tubuh. Napas kasarnya juga keluar, berhenti, nyata batang tubuh. Jadi caranya prakteknya begitu. Posisi tangan begini. Posisi tangannya begini. Kemudian simpan di sini. Bisa juga ada yang mengatakan di sini. Tapi mana-mana saja. Kalau kita mau lama, bagusnya dibawa. Karena nanti tidak kuat kita punya tangan kalau begini terus. Jadi simpan di bawah. Itu nanti ketika napas masuk, itu suara sir berkata masuk. Kemudian ketika napas keluar I. Ketika napas berhenti U. Begitu terus. Sambil di sini kita itu fokusnya yang paling penting itu di sini, napas halus. Ketika napas masuk ini otomatis A, napas keluar I, napas berhenti U. Jadi A, I, U. Alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. Itu maksudnya Allah, Muhammad, Adam. Nah, itu tadi. Jadi proses kembalinya, bagaimana kembalinya ini pikiran dan perasaan itu ke sini semua. Kembalinya ini kalau ke diri. Namun kalau di semesta makrokosmos ini, kosong itu yang maha ruang, yang dibalik Nur Muhammad ini. Tahu Nur Muhammad ruh semesta alam. Nah, dibalik ruh semesta alam ini ada sesuatu yang tidak bisa disebut, yaitu zat mutlak itu sendiri. Nah, kalau ruh semesta alam ini Nur Muhammad dikiaskan titik. Yang mana Nur Muhammad? Yang gerakkan angin itu siapa? Itu Nur Muhammad. Yang gerakkan daun-daun itu angin. Yang gerakkan angin itu Nur Muhammad. Yang gerakkan Nur Muhammad itu zat. Nah, di balik zatnya itu Rabbul Izzatin tidak usah dibahas. Karena tidak bisa. Itu makomnya kunhizat, bukan makom martabat. Jadi makomnya kunhizat itu bukan martabat ahadiyah, wahdah apalagi. Dia di atasnya martabat ahadiyah yang tidak bisa lagi dibahas. Kenapa? Ketika masih dibahas itu batal. Jadi kuncinya diam sediam-diamnya. Nah, jadi ketika nanti prakteknya A, itu betul-betul ke sini, I naik dia, tajalli, kemudian nampak lagi kepada U, batang tubuh, A, I, U. Prosesnya begitu. Nah, nanti kalau belum paham sementara, nanti akan dipahamkan Allah apa maksud daripada A, I, U itu. Itulah tadi kita jelaskan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kosong titik alif. Perjalanan hidup itu, kehidupan itu kosong titik alif saja. Kemudian dari alif ini bagaimana dia kembali melebur kepada kosong, akunya ini. Nah, dari akunya Allah tajalli kepada akunya Muhammad, kepada akunya Adam. Nah, bagaimana akunya Adam ini dipulangkan kembali ke akunya Muhammad, bertubuhkan Muhammad, baru ujung-ujungnya bertubuhkan Allah. Bukan menjadikan Allah tubuh, tidak. Bukan bertubuhkan Allah itu bukan mengatakan Allah tubuh, bukan. Nah, seperti itu. Jadi akunya itu sampai harus di akunya Allah. Akunya, ananya zat itu, yang maha ruang itu. Bukan yang kosong tidak ada, tapi kosong itu tidak pernah tidak ada. Nanti akan paham sendiri seiring berjalannya waktu. Silakan dipraktek, silakan. Qabiltu. Nah, itu di tempat sepi dimanapun terserah. Di masjid kah, mau di pom bensin juga bisa kalau mau. Kalau untuk sehari-harinya jalan yaitu keluar masuk napas itu A, keluar napas I, pas berhenti napas U. Tapi ini
saya tegaskan, tapi ini jangan terus-terusan di situ. Kalau bisa nanti kembali lagi musyahadah Nur Muhammad. Karena kenapa? Nanti setengah mati kita atur napas terus. Kecuali kalau sudah nyaman di situ biasa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita di situ terus, nah, biasanya banyak yang tidak cocok. Itu hanya metode bagaimana nanti kalau sudah ditafakuri, sudah dipraktekkan, itu nanti akan paham sendiri makna kehidupan itu. Dari kosong titik alif, bagaimana alif ini kembali lagi ke kosong. Inilah yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, dari alif ini dikembalikan kepada kosong itu tadi. Nah, jadi begitu prakteknya. Pertanyaannya daripada saudara kita ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi silakan diamalkan, dipraktekkan. Tapi saya tegaskan lebih bagus kembali lagi kepada jalur Nur Muhammad, tanazzulnya ke situ. Karena ini hanya metode daripada ulama zaman dulu ya, begitu. Itu saudara, mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati, diselamati. Mohon ampun, mohon maaf banyak salah kata. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.